Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun masih tetap terbatas dengan layar-layar kaca di hadapan kita. Tetapi biarlah setiap ibadah yang kita ikuti secara online ini tidak membuat iman kita menjadi lemah, tapi membuat kita tetap kuat, karena kita tetap fokus, kita tetap semangat, kita tetap serius dalam mengikuti ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang merasa diri kita tidak pernah salah? Siapa di antara kita yang merasa diri kita selalu benar? Siapa di antara kita yang merasa kita tidak ada dosa? Nyamuk aja kita usir pelan-pelan, hus-hus kalau nemplok di tangan atau di kaki kita. Gak pernah saya bunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir, oh, saya manusia yang benar, saya manusia yang tidak berdosa, saya manusia yang selalu baik, saya manusia yang tidak pernah salah. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari buka Alkitab kita masing-masing di rumah. Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Judulnya adalah tentang perempuan yang berzina. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing di rumah. Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kisah ini sudah sering kita dengar khotbahnya, sudah sering kita baca, bahkan mungkin sebagian dari kita sudah hafal tentang kisah ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Bapak Ibu Saudara, apa sih mukjizat terbesar yang masih dikerjakan Allah sampai sekarang? Kalau kita tanya tentang hal ini, saya yakin kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Tetapi sebenarnya, mukjizat terbesar yang masih Allah kerjakan sampai sekarang adalah anugerah keselamatan yang Dia nyatakan bagi orang-orang berdosa. Keselamatan adalah karya besar Allah atas dunia yang telah Allah rencanakan sejak kekekalan sampai sekarang dan tetap digenapi sampai masa yang akan datang. Melalui anugerahnya ini, Allah terus bekerja menyelamatkan manusia-manusia berdosa seperti saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang seharusnya dihukum. Dari perikop yang tadi sudah kita baca, saya ingin kita kembali melihat betapa besarnya anugerah Allah dinyatakan bagi orang-orang berdosa seperti kita. Saya ingin agar kita semua bisa mensyukuri dan menghargai anugerah Allah melalui cara hidup kita yang lebih bertanggung jawab. Apa sih fungsinya anugerah Allah? Kita sering mendengar anugerah Allah, anugerah Allah. Apa fungsinya? Apa efeknya? Apa pengaruhnya anugerah Allah bagi kita orang-orang berdosa? Dari kisah yang tadi sudah kita baca, setidaknya kita bisa melihat 3 hal gunanya dari anugerah Allah. Yang pertama, anugerah Allah itu menyingkapkan dosa. Saya ulangi dari ayat yang ke-6, Yohanes 8 ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Mengapa menyingkapkan dosa adalah fungsi anugerah Allah? Karena seperti yang tadi ketika di awal saya tanya, siapa di antara kita yang merasa tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Siapa yang di antara kita yang merasa diri kita selalu benar? Nah, semua manusia di dunia ini merasa dirinya tidak berdosa, merasa dirinya tidak pernah salah, merasa dirinya tidak membutuhkan keselamatan. Itulah sebabnya Allah memberikan anugerahnya untuk menyingkapkan dosa. Karena sebenarnya semua manusia di dunia ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan dosa-dosa kita itu akan membawa kita ke dalam hukuman Allah, hukuman murka Allah, yaitu kebinasaan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika Allah masih berkenan, Allah masih rindu, Allah masih niat untuk menyingkapkan dan menyadarkan dosa-dosa kita, itu adalah sebuah anugerah. Manusia sendiri di dalam kebutaan hatinya, di dalam kedegilan hatinya tidak bisa sadar dengan dirinya sendiri. Nah, dalam perikop yang tadi sudah kita baca, diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di bait Allah. Tiba-tiba datanglah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menyela dia. Mungkin kalau kita bayangkan seperti ketika saya sedang berkhotbah ini di dalam ibadah, lalu tiba-tiba ada serombongan orang yang masuk ke dalam ibadah kita. Bayangkan kalau kita ada di dalam gedung gereja, lalu masuk begitu saja, maju ke depan mimbar dan menyetop acara khotbah kita. Mungkin seperti itu gambarannya. Mereka memperhadapkan seorang perempuan yang menurut mereka pada waktu itu kedapatan ketangkep basah sedang berbuat zina. Nah, dengan tuduhan itu mereka pengen mengkonfirmasi Tuhan Yesus tentang keabsahan praktek hukum Taurat. Karena menurut hukum Taurat, perzinahan harus dilempari batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dilempari batu bukan berarti dilempar satu batu kecil petuk terus udah ya dilempar batu, tidak. Tetapi hukuman rajam itu adalah dilempari batu sampai mati. Saya pernah menyaksikan salah sebuah video bagaimana seorang perempuan yang dianggap berzina, tangannya diikat dan kemudian separuh badannya dikubur dalam pasir, dan orang-orang akan berdiri masing-masing memegang batu gede-gede, besar-besar, bukan batu kecil-kecil seperti kerikil atau batu-batu hiasan yang ada di dalam akuarium, bukan, batu-batu besar, dan semua orang akan melempari perempuan itu yang tidak bisa lari kemana-mana karena diikat dan sebagian badannya dikubur dengan pasir sampai mati. Itu artinya hukuman rajam. Nah, hal yang menarik adalah sikap Tuhan Yesus yang kita lihat dalam cerita ini. Yesus tidak terprovokasi, Yesus tidak terpancing emosinya, Yesus tidak langsung memberikan reaksi, tetapi Yesus malah ngapain? Membungkuk dan menulis-nulis dengan jarinya di tanah. Sikap Yesus yang seperti ini, orang Farisi dan ahli Taurat itu pikir, dapat angin. Yesus jadi bingung, Yesus nggak tahu mesti jawab apa. Yesus nggak bisa jawab, dan mereka pikir strategi mereka untuk menjebak Yesus dengan perempuan yang kedapatan berzina itu akan berhasil. Mereka lupa karena kebencian mereka terhadap Yesus. Mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Dengan sombongnya mereka berdiri di hadapan Tuhan Yesus seperti orang-orang yang bersih dari kesalahan mereka dan langsung menudingkan dan mendakwa sesamanya yang berdosa. Mereka nggak sadar bahwa mereka juga sama-sama orang yang berdosa. Bahkan lebih jahat lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali ke ayat 6, dengan jelas diceritakan motif jahat mereka terhadap Tuhan Yesus. Mereka datang bukan untuk membela kebenaran, mereka datang bukan untuk menegaskan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu dijadikan kedok, dijadikan topeng untuk menutupi kelemahan mereka, dosa mereka, aib mereka, dan untuk menyerang orang lain. Karena pikiran mereka, kalau Tuhan Yesus menyetujui hukum rajam tersebut, bukan hanya Tuhan Yesus akan kehilangan sebutannya sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi Yesus juga akan berkonflik, Yesus juga akan bentrok dengan pemerintah Romawi. Karena dalam Yohanes 18 ayat 31 dinyatakan orang Yahudi tidak boleh melakukan eksekusi apapun. Sehingga kalau Yesus bilang eksekusi, Yesus akan bentrok dengan pemerintah Romawi dan dibenci oleh orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Dan seandainya Tuhan Yesus melarang hukuman rajam itu, mereka punya alasan untuk mendakwa Yesus sebagai pelanggar hukum Taurat, menghina Allah, sebagai penista agama, kompromi dengan dosa, dan seterusnya. Itu pikiran mereka. Tapi jawaban Yesus membungkam mulut orang-orang munafik itu.
Jawaban Yesus sama sekali berbeda dengan yang mereka harapkan. Yesus berdiri dan memandang mereka satu persatu, mereka yang telah menyalahgunakan kekudusan hukum Allah. Perkataan Yesus menembus hati mereka dan menelanjangi semua perbuatan dosa mereka. Di dalam ayat yang ke-7 ada frase tidak berdosa. Bukan hanya berarti tidak melakukan perbuatan dosa zina seperti yang dilakukan oleh perempuan itu, tetapi juga artinya tidak punya dosa apapun dan tidak punya keinginan untuk berbuat dosa. Ketika Yesus mengatakan hal seperti itu, para pendakwa itu otomatis kalah telak, KO langsung di tempat. Mereka yang menganggap diri mereka benar, mereka yang menganggap mereka tidak pernah berzina, mereka yang menganggap diri mereka tidak berdosa, mereka yang menganggap diri mereka lebih kudus dari perempuan yang kedapatan berzina itu, mereka langsung sadar bahwa bayang-bayang dosa menari-nari di hadapan pelupuk mereka, walaupun mungkin bukan persis dosa perzinahan seperti yang dilakukan perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Tuhan yang kudus. Orang yang boleh berdiri di hadapannya adalah orang yang bersih tangan dan hatinya. Demikian yang dikatakan Mazmur 24 ayat 3 sampai yang ke-4. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa tersembunyi daripadanya. Matanya yang suci mampu meneropong jauh ke lubuk hati yang terdalam dan menembus tembok-tembok pertahanan yang dibuat oleh manusia. Tidak ada seorang manusia berdosa pun yang bisa berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Nah, untuk itulah Yesus hadir. Dengan firman-Nya Dia menerangi hati manusia berdosa yang hitam, pekat, yang degil, yang bebal karena tertutup dan tenggelam di dalam dosa-dosanya. Setiap kita yang mendengarkan khotbah atau renungan ini adalah orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah Allah. Allah tidak bosan-bosannya berfirman untuk menyadarkan kita dari dosa-dosa mereka, tapi reaksi kita seringkali salah. Kita justru marah, kita justru tersinggung, kita justru ngambek ketika firman Tuhan itu menegur hati kita. Kita merasa sakit hati, kita meninggalkan Tuhan, kita tidak mau lagi berdoa. Bahkan sebagian orang pindah agama cari Tuhan yang lain yang gak pernah negor-negor. Saya berikan sebuah contoh sederhana. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, satu kali ketika anak melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang berbahaya, kita pasti akan menegur dia. Jangan main api, nanti kebakar. Tadi udah dibilangin apa? Itu air berecetan, nanti kepleset. Kenapa kita omelin? Kenapa kita tegur? Kenapa kita marahin anak kita? Karena kita sayang, karena kita cinta, karena kita peduli. Kita pengen mereka yang melakukan hal tidak baik menjadi hal yang baik. Mereka yang melakukan hal yang tidak seharusnya kembali kepada jalurnya. Tuhan juga seperti itu. Tuhan pengen kita anak-anaknya kembali ke jalannya. Makanya kita ditegur melalui firman-Nya. Kita diingatkan, kita disadarkan akan dosa-dosa kita. Seringkali kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, pandai menutup rapat-rapat dosa kita dan aib kita di balik kebaikan dan kesalehan semu. Tetapi seringkali kita mudah sekali membongkar dosa atau kesalahan orang lain. Mudah sekali menunjukkan jari kita terhadap kesalahan orang lain. Saya pernah berikan sebuah contoh bagaimana saya membawa sehelai kertas putih yang cukup lebar, mungkin ukuran A3. Kemudian ada satu titik kecil hitam di sana. Nah, ketika saya tunjukkan kepada jemaat, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Jawabannya sebagian besar adalah titik hitam. Padahal titik hitam itu kecil sekali dibandingkan dengan luasnya kertas tersebut. Saya juga pernah memberikan sebuah contoh ketika di dalam retret saya menggunakan baju yang berwarna-warni, tetapi ada beberapa titik noda. Dan ketika saya bertemu dengan para jemaat yang mengikuti retret tersebut, yang mereka perhatikan adalah, itu bajunya kena noda apa? Itu bajunya kena apa? Yang mereka perhatikan adalah titik-titik noda tersebut. Kita seringkali menjadi seperti itu, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mudah sekali untuk menunjukkan jari kita kepada kesalahan orang lain. Seharusnya semakin lama kita ikut Tuhan, semakin banyak firman Tuhan yang kita terima, membuat kita semakin peka akan dosa, bukan semakin bebal dan keras hati, bahkan lama-lama berkompromi dengan dosa. Bersyukurlah kalau Allah masih mau menegur kita, artinya kita masih sayang.
Seperti orang tua yang masih mau ngomelin anak-anaknya karena dia masih sayang dan dia melihat anaknya masih bisa punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu berarti apa? Anugerah Allah masih berlaku di dalam hidup kita. Jangan marah Bapak Ibu Saudara, jangan ngambek, tapi rendahkan hati kita dan memohon pengampunan dari Allah. Iya Tuhan, maaf, saya salah. Mari tunjukkan saya jalan yang benar. Yang kedua, anugerah Allah melepaskan pengampunan. Tadi kita sudah baca ayat 6, 7, dan 8. Kita sambung ayat yang ke-8 dan 9. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Terlepas dari motif para ahli Taurat, orang Farisi dalam mendakwa perempuan itu, entah ia dijebak atau dia dibayar atau dia diperalat, apapun caranya, tetapi perempuan itu jelas-jelas tertangkap basah sedang berbuat zina. Perempuan itu kedapatan dan tidak mungkin lolos dari para pendakwa yang kejam tersebut. Di dalam hukum Yahudi, perzinahan adalah kesalahan yang serius, dianggap kejahatan. Dan dosa ini bisa disamakan dengan dosa menyembah berhala dan dosa membunuh sesama manusia. Dan 3 dosa ini bisa dikenakan hukuman mati atau rajam tadi. Kita bayangkan coba perasaan dari perempuan malang tersebut. Mari kita bayangkan ketika kita ada di kerumunan orang-orang tersebut, lalu kemudian ketika Yesus sedang mengajar, tiba-tiba datang serombongan orang mendorong perempuan yang mungkin baru berpakaian sekadarnya karena dia ditangkap ketika sedang berbuat zina. Mungkin dia hanya sempat mengambil selembar kain untuk menutupi tubuhnya, lalu kemudian dia didorong masuk ke bait Allah ketika Yesus sedang mengajar di sana. Dan tentunya banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yesus karena waktu itu Yesus adalah selebritis. Banyak orang yang ingin mendengarkan khotbahnya Yesus. Nah, ketika dia didorong ke tengah dan semua orang memandang perempuan itu dengan mata yang marah, mata yang emosi, bayangkan perasaan perempuan tersebut. Dia pasti bingung. Apa yang terjadi? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Pasti dia malu. Pasti dia menyesal. Aduh, seandainya saya tidak lakukan itu, seandainya saya bisa lebih menahan diri dan sebagainya, seandainya saya tidak mengikuti emosi dan nafsu saya. Dan yang pasti ada perasaan takut di sana. Apa yang akan terjadi dengan diri saya? Apakah saya akan dirajam? Apakah saya akan diperlakukan lebih kejam? Semuanya campur aduk menjadi satu. Perempuan itu memandang ke sekelilingnya. Dia mulai menatap wajah-wajah orang yang ada di sekitarnya. Dan dia melihat semua orang menunjuk-nunjuk dia dengan wajah yang penuh emosi, dengan kata-kata penuh hinaan, dengan kata-kata penuh cemoohan, berteriak-teriak dengan pandangan ingin membunuh dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa membela dia. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Dia hanya bisa pasrah menerima nasib. Tapi kemudian perempuan ini melihat ada seseorang pria yang ada di depannya, orang asing. Mungkin dia belum pernah tahu tentang Yesus, dia belum pernah dengar berita tentang Yesus. Tapi ketika dia melihat Yesus sedang menulis-nulis dengan jarinya di tanah, berbagai pertanyaan muncul di dalam pikirannya. Siapa lelaki ini? Apa yang akan diperbuatnya terhadap aku? Bisa nggak dia menolong aku keluar dari kerumunan ini? Atau jangan-jangan laki-laki ini yang lebih kejam daripada mereka semua? Tetapi perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus untuk menjawab para penuduh itu menyadarkan dan menenangkan perempuan yang berzina itu bahwa laki-laki yang ada di hadapannya tidak sama dengan para penuduh yang kejam itu. Kata-katanya penuh wibawa, mampu membungkam mulut-mulut keji yang dari tadi melontarkan hinaan kepadanya. Bahkan setelah mendengarkan jawaban sang guru tersebut, satu persatu orang pergi secara diam-diam. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, masih dalam bayangan kita di dalam kerumunan itu, ketika satu persatu orang yang ada di ruangan, yang ada di kerumunan itu pergi meninggalkan Yesus dan perempuan yang berzina itu, sampai Alkitab mengatakan tidak ada lagi orang, hanya Yesus dan dia. Sebenarnya pada saat semua orang sudah pergi, Yesus lagi membungkuk menulis-nulis di tanah. Kesempatan untuk perempuan itu lari menyelamatkan diri, tapi dia tidak melakukannya. Perempuan itu tahu, perempuan itu sadar pria yang ada di hadapannya lebih berkuasa dari semua pendakwanya tadi. Sehingga di dalam kepasrahannya
dia tetap berdiri di depan Yesus. Dia menanti apa yang akan diperbuat Yesus kepadanya. Bapak Ibu Saudara, perempuan yang kedapatan berzina ini memang pantas untuk dirajam dan dihukum mati. Dan harusnya Yesuslah yang pertama melemparkan batu kepadanya. Karena di dalam kerumunan itu, di dalam peristiwa itu, hanya Yesus yang tidak berdosa dan tidak punya keinginan untuk berbuat dosa. Tetapi yang Yesus berikan kepada perempuan itu bukan hukuman, tetapi anugerah, melepaskan pengampunan atas dosa-dosanya. Bukan hanya dosa perzinahan yang ditunjukkan, bukan hanya dosa perzinahan yang dibawa ke depan Yesus, tetapi semua dosa yang sudah pernah diperbuat oleh perempuan itu Yesus ampuni. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, semudah itu kan perempuan dibebaskan dari segala tuntutan dosanya, apa itu tidak melawan hukum Taurat? Di dalam pengampunannya, Yesus bukan melawan hukum Taurat, tetapi Yesus melawan dosa dan kejahatan. Yesus mengampuni karena ia benci kepada dosa, dan dia mau melepaskan manusia-manusia yang dia kasihi dari belenggu dosa. Yesus berhak melepaskan pengampunan itu karena dia sendiri yang akan memikul hukuman yang seharusnya ditanggung oleh perempuan itu. Di mana? Di kayu salib. Yesus telah mengerjakan semuanya. Apa yang Yesus kerjakan? Dia mempertemukan keadilan Allah yang menuntut hukuman atas semua dosa manusia. Dengan apa? Yesus pertemukan dengan kasih Allah yang mengampuni dan menyelamatkan manusia. Nah, inilah anugerah Allah yang tidak memberikan hukuman setimpal kepada manusia atas perbuatannya, tetapi justru mengampuni seluruh dosanya dan memberikan kesempatan yang lain. Bapak Ibu Saudara, suatu hari pada tahun 1982 di Louisiana, Amerika Serikat, ada sebuah pengadilan yang menarik perhatian seluruh negeri. Seorang pria dijatuhi hukuman mati karena membunuh seluruh anggota keluarganya. Lalu kemudian para pengacaranya berusaha keras mencari jalan keluar, mengurangi hukumannya supaya hukuman mati yang dijatuhkan itu bisa dilonggarkan, bisa dikurangi, dan menyelamatkan nyawa klien mereka. Detik-detik hukuman mati dilaksanakan sudah semakin dekat, harapan semakin pudar. Tapi secara tidak terduga, setengah jam sebelum klien ini atau narapidana ini dibawa ke ruang gas, pemerintah Louisiana mengeluarkan surat pengampunan. Para pengacaranya bersorak dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan. Hukuman mati tidak jadi. Setidaknya hukuman seumur hidup atau apapun, yang penting nyawanya bisa diselamatkan. Tetapi mereka terkejut karena pria itu menolak pengampunan yang diberikan oleh pemerintah dan tetap ingin menjalani hukuman matinya di kamar gas. Dia merasa dirinya tidak pantas untuk diampuni setelah membunuh seluruh anggota keluarganya. Pria itu diberi pengampunan tetapi memilih untuk tetap dihukum mati. Tuhan juga telah menawarkan pengampunan bagi kita, dan kita manusia berdosa sering menolaknya, disadari atau tidak. Setiap dosa yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan mendapatkan hukumannya. Kita tidak bisa melarikan diri dari Allah, kita tidak bisa menyembunyikan dosa kita, dan kita tidak bisa melepaskan diri dari hukuman Allah. Mari akui dosa-dosa kita dan terima anugerah pengampunan dengan iman. Mungkin saat ini kita merasa dosa-dosa kita terlalu banyak, dosa-dosa kita terlalu berat, dosa-dosa kita terlalu hitam, sudah tidak ada lagi jalan keluar dan tidak mungkin diampuni. Ingatlah, kuasa pengampunan Allah tidak terbatas. Sebesar apapun dosa kita, segelap apapun dosa kita, seberat apapun kesalahan kita, sekejam apapun kelakuan kita, kalau kita mau datang ke hadapan Allah, Allah sanggup untuk mengampuninya. Kita baca Yesaya 1 ayat yang ke-8. Kita masih ingat, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Mazmur 103 ayat 12 berkata apa? Sejauh timur dari barat, dosa kita dilemparkan oleh Tuhan, dibenamkan ke dalam tubir yang terdalam. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti hafal pujian-pujian yang diambil dari ayat-ayat Alkitab tersebut. Yang terakhir, anugerah Allah memberikan hidup yang baru. Di dalam kisah yang tadi sudah kita baca tentang perempuan yang berzina, kita menyaksikan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mendakwa perempuan tersebut dengan kejam. Mereka tidak peduli dengan nasibnya, mereka hanya berpikir ini ada kesempatan, ini ada alat, ini ada peristiwa yang bisa dipakai untuk menuduh Yesus. Mereka tidak peduli dengan nasib perempuan tersebut. Tetapi berbeda dengan sikap Tuhan Yesus. Yesus menyapa
perempuan tersebut dengan ramah. Yesus bahkan memanggilnya dengan hormat. Sebutan yang dipakai oleh Yesus untuk menyapa perempuan itu sama ketika Yesus menyebut Maria ibunya dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26. Para pendakwa ingin membunuh perempuan tersebut, tetapi Yesus ingin menyelamatkan perempuan tersebut. Di dalam ayat yang ke-11 perkataan Tuhan Yesus, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi," merupakan sebuah anugerah bagi perempuan itu. Untuk apa? Untuk memulai hidup yang baru. Pengampunan Yesus adalah sumber kesucian dan permulaan yang baru untuk hidup yang baru. Hidup yang baru itu seperti apa? Hidup menuruti firman Tuhan dan melawan dosa. Yesus bukan hanya memberikan syarat hidup yang baru itu nanti harus seperti ini, tidak, tetapi Dia memberikan hidup yang baru itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa," dan seterusnya. Tuhan Yesus tidak hanya melihat kepada masa lalu kita, tetapi Dia juga memperhatikan masa depan kita. Yesus memberikan harapan baru bagi mereka yang terbuang dan mungkin sudah tidak dianggap lagi di dalam masyarakat ini. Orang lain mungkin sudah tidak pedulikan lagi, tetapi di dalam tangan Yesus, hidup yang hancur dirubah menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17, "Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang." Anugerah Allah tidak hanya menyingkapkan dan menyadarkan kita dari dosa, tetapi juga mengampuni dosa-dosa kita. Lebih daripada itu, Allah memberikan pemulihan hidup yang baru. Kalau sekarang ini kita merasa hancur, hidup kita tidak tertolong lagi, dosa kita sudah terlalu banyak, ingat, anugerah Allah sanggup memulihkan hidup kita. Manusia seringkali mengungkit-ungkit kegagalan di masa lalu, kesalahan di masa lalu. Orang bilang apa? Nila setitik merusak susu sebelahnya. Tapi Allah merencanakan masa depan yang cerah bagi kita. Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyediakan masa depan yang cerah bagi kita, yaitu apa? Hidup yang kekal di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah masih bekerja sampai saat ini. Allah masih mau berbicara untuk menyatakan dosa-dosa kita. Allah masih mau membuka pintu pengampunan bagi kita yang membutuhkannya. Allah masih berkuasa untuk memulihkan hidup kita yang hancur akibat dosa dan kesalahan kita. Tetapi ada saatnya nanti, semuanya itu akan berakhir. Semua pintu kesempatan akan tertutup. Sekaranglah saatnya. Buka hati kita, terima dan syukuri anugerah Allah tersebut sebelum terlambat. Amin buat firman Tuhan.